بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رافع السماوات، رفيع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sedikit mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perintah ini tidak dikerjakan, kita dicela oleh Allah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Kata Allah. Tidakkah mereka takut ketika membaca ayat tentang neraka? Tidakkah muncul rasa harap di hati mereka saat membaca ayat tentang nikmat Allah? Atau hati mereka sudah tergembok karena saking sibuknya memikirkan dunia, saking seriusnya mencari dunia, mengumpulkan harta, sehingga hati mereka tergembok, terkunci, susah untuk bertafakkur, susah untuk tadabbur. Bahkan secara mauquf, artinya perkataan sahabat, diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin afdalu min qiyamil lail atau kama qala. Abu Darda mengatakan, tafakkur ketika kita menghayati ayat Allah sejenak itu lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Tapi sayang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah yang berbahagia, kerana kesibukan duniawi yang begitu kita forsir dalam kegiatan kita, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, semua cerita tentang dunia. Maka mungkin ini yang menyebabkan hati kita tergembok sehingga susah untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka insya-Allah dalam waktu yang singkat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naba di awal juz 30. Surat ini kadang dinamakan juga dengan surat Amma Yatasaalun, atau juga dinamakan dengan surat Amma, atau juga dinamakan dengan surat Al-Mu'sirat. Ini surat An-Naba yang alhamdulillah anak-anak kita sekarang yang sekolah SD, SMP rata-rata hafal surat An-Naba. Amma yatasaalun. Gara-gara ayat pertama ini, hadirin, kadang juga surat An-Naba dinamakan dengan surat Tasaul. Amma yatasaalun, lalu diambillah masdar, begitu istilahnya, masdar dari kata-kata yatasaalun menjadi tasaul. Allah Subhanahu wa taala memberikan berita amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, kabar dari Allah. Orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang apa mereka bertanya-tanya, saling bertanya, saling meragukan. Anin naba'il azim, tentang berita yang penting. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan berita penting ini macam-macam definisinya. Ada yang mengatakan bi'tsatun nabi, mereka mempertanyakan, mereka saling bertanya, betulkah Nabi ini diutus? Betulkah Muhammad ini utusan Nabi? Atau yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim,
berita besar itu adalah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Betulkah nanti setelah mati kita akan dibangkitkan? Atau yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim adalah Al-Quran yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita mampu mengaplikasikan makna dari dua ayat pertama surat An-Naba ini, kita tidak akan memperdalam tentang apa itu pengutusan Nabi, bi'tsatun Nabi. Kita tidak akan memperdalam Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Kita tidak akan memperdalam Al-Quran. Itu sudah ada ustaznya masing-masing yang insya-Allah pakar untuk menjelaskan itu. Tetapi kita lihat di sini ada hal unik ketika Allah mengatakan An-Naba'ul Azim, yaitu berita penting dan mereka sibuk dengan itu. Maka hadirin dimuliakan Allah, ada isyarat dari Allah bahawa kalau tidak penting beritanya, tidak usahlah kita sibuk dengan itu. Kalau tidak akan mendatangkan maslahat ukhrawi atau duniawi, tidak usah kita sibuk dengan itu, menanyakan ba'akabah itu. Ini berita perceraian artis pun kadang kita sibuk dengan itu. Makanya Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau ingin dikatakan bagus Islam kita, tinggalkan yang tidak penting, termasuk berita yang tidak penting. Makanya kata Allah An-Naba'ul Azim, beritanya penting. Mereka saling bertanya tentang sebuah berita penting. Kalaulah kita hari ini disibukkan dengan berita yang tidak penting, maka kita lebih tersesat lagi di zaman ini daripada mereka yang belum beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanya, hari-hari ini kita disibukkan dengan berita apa? Hari-hari kita dihabiskan untuk membaca berita apa? Mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang bermasalah di Senayan sana, tapi kita yang berdebat di Kadai di sini. Kadang berdebat itu meninggalkan anak, meninggalkan istri berjam-jam. Lalu apa hasil dari debat itu? Apakah mendatangkan maslahat atau tidak? Maka ketika Allah mengatakan An-Naba'ul Azim, ada isyarat dari Allah bahawa jangan sibuk kecuali dengan berita yang benar-benar akan memberikan maslahat untuk dunia atau akhirat kita. Yang berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya berita ini penting, lalu kita masuk ke tahap kedua. Ini memang berita penting, tapi perlukah kita sebarkan? Perlukah kita ungkit-ungkit lagi? Dan perlu agaknya kita tanamkan, kita install di kepala dan di hati kita bahawa harus ada yang namanya filter, ya. Al-aqlu musaddaq wan naqlu muhaqqaq. Begitu kata para ulama. Harus kita biasakan akal kita untuk bertanya-tanya, berita ini benar atau tidak. Dan harus kita pastikan juga akal kita selalu bertanya, ini berita ini siapa yang menyampaikan? Apakah orang yang betul-betul bisa diterima perkataannya atau tidak? Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mulai sibuk dengan berita yang betul-betul penting bagi kita, dan kita sudah bisa memilih mana yang berita layak disebarkan, mana yang tidak layak disebarkan, maka insya Allah